Yeah, and I think I got one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran fisika bersama Ibu Ervina Septiani. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak menggelinding dan energi kinetik pada gerak menggelinding. Pada dasarnya ada dua gerakan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gerak translasi atau pergeseran linier dan gerak rotasi. Gerak menggelinding adalah perpaduan dari dua gerakan ini, yaitu mengalami translasi dan rotasi sekaligus. Gerak translasi murni dan rotasi murni itu hanya terjadi ketika misalkan roda ini berada di atas permukaan licin, entah karena rodanya yang licin atau permukaan lantainya yang licin, antara roda dan permukaannya licin atau gaya geseknya kecil. Sedangkan pada gerak menggelinding, benda bergerak pada permukaan yang cukup kasar. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kecepatan benda yang bergerak menggelinding. Kita mulai dari gerak translasi. Pada gerak translasi murni, semua titik pada benda bergerak dengan kecepatan linier yang sama. Kita ambil 3 titik sebagai contoh. Yang pertama, titik atas pada roda. Yang kedua, titik poros pada roda, dan yang ketiga, titik yang terletak di bawah roda. Titik inilah yang menyentuh bidang datar. Ketika roda bergerak, semua titik pada roda bergerak dengan kecepatan linier yang sama. Oke, bagaimana dengan gerak rotasi? Pada gerak rotasi murni, kita lihat di sini, titik poros atau titik pusat roda tidak bergerak kemana-mana sebagai pusat putaran. Sedangkan titik atas roda bergerak ke kanan dengan kecepatan omega dikali R, dan titik paling bawahnya bergerak ke kiri dengan kecepatan omega dikali R. Omega adalah kecepatan sudut dari roda. Mari kita tinjau sebuah kasus khusus di mana V, kecepatan linier dari pusat massa roda, sama dengan omega dikali R. Kasus ini kita sebut dengan menggelinding tanpa selip atau tanpa tergelincir. Pada gerak menggelinding, kecepatan tiap titik pada roda merupakan penjumlahan dari kecepatan translasi dan kecepatan rotasinya. Jadi, untuk titik yang paling atas ini, kecepatan dia adalah kecepatan translasinya V dan kecepatan rotasinya omega kali R, yang ini juga termasuk V, sehingga totalnya menjadi 2V. Sedangkan pada poros, kecepatan translasinya V dan kecepatan rotasinya 0, sehingga totalnya adalah V. Dan yang paling menarik, kalau kita tinjau di titik yang paling bawah, kecepatan translasinya V ke arah kanan dan kecepatan rotasinya minus V ke arah kiri, sehingga totalnya di sini sama dengan 0. Nah, karena titik ini diam, maka gaya gesek yang bekerja pada titik itu adalah gaya gesek statik, bukan kinetik. Dan kita ingat, gaya gesek statik itu usahanya bernilai 0. Sehingga benda yang bergerak menggelinding sempurna atau tanpa slip itu dia akan memiliki energi mekanik yang konstan. Ini adalah gambaran untuk gerak menggelinding yang sempurna, menggelinding yang tanpa slip. Jadi kita punya syarat ini, V sama dengan omega dikali R, atau roda ini dipercepat, maka percepatan liniernya alfa atau percepatan sudut dikali dengan R, jari-jari roda. Ini adalah gerak menggelinding tanpa slip. Gerak translasi dan rotasinya terjadi secara seimbang atau sama cepatnya. Oke, kita akan membahas mengenai energi kinetik. Nah, sebelum itu, coba perhatikan gambar di bawah ini. Kalau semua benda di rem itu kita lepaskan, mana yang akan sampai ke bawah duluan? Oke, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih konsep momen inersia terhadap benda-benda begini. Secara fisika, benda-benda kayak gini dianggap terdiri dari partikel-partikel super kecil yang membentuknya. Berapa banyak partikelnya? Oh, jelas, beribu juta tentunya dong. Setiap partikel di benda ini punya momen inersia masing-masing loh. Perhitungannya adalah dengan mengalihkan massa partikel dengan kuadrat jari-jari partikel terhadap poros benda, atau yang biasa kita sebut dengan momen inersia, sama dengan M dikali R kuadrat. Nah, karena bendanya ini banyak nih, ada kubus, silinder pejal, silinder
berongga, ya kan, bola pejal dan bola berongga, maka tentunya adalah akumulasi momen inersia dari semua benda-benda tersebut. Berhubung tiap benda punya bentuk yang berbeda, maka muncullah konstanta bentuk untuk setiap benda. Sederhananya, perhatikan infografik di bawah ini. Berikut ini beberapa rumus momen inersia berdasarkan bentuk benda. Dari sini kita menjadi tahu bahwa massa dan jarak berpengaruh terhadap momen inersianya. Semakin jauh jarak massa benda terhadap poros, makin besar pula momen inersianya. Seperti familiar ya kalimat di atas, semakin jauh jaraknya, semakin besar pula kangennya. Betul saudara? Momen inersia adalah kita. Kedua, tanamkan dalam kepala bahwa benda yang duluan sampai ke bawah berarti punya kecepatan atau V paling besar. Itu artinya kita perlu mengecek kondisi energi dari setiap benda. Secara matematis, kita tahu bahwa seluruh energi kinetik dari benda yang bergerak lurus, dalam kasus ini si kubus, merupakan energi kinetik translasi. Maka arti dari segala arti kita bisa menuliskannya dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di sisi lain, benda selain kubus setelah kita lepaskan akan turun dengan menggelinding. Artinya sebagian energi kinetiknya akan digunakan untuk gerak rotasi. Waduh, terus gimana tuh cara menghitung energi kinetiknya? Jadi kita tinggal ganti aja massa dengan momen inersia dan kecepatan linier dengan kecepatan sudut, sehingga energi kinetiknya menjadi eka rotasi sama dengan setengah I dikali omega kuadrat. Nah, semua perhitungan matematis sudah kita kumpulin. Sekarang kita bisa langsung membedah dengan gampang permasalahan benda mana yang turun paling cepat ini. First thing first, cari tahu semua jenis energi yang ada di benda ini. Kalau bahasa fisikanya mah kita tinjau. Semua benda saat masih di atas rem belum dilepas masih dalam keadaan diam. Bendanya juga punya ketinggian kan? Itu artinya energinya masuk ke dalam energi potensial. Perhitungannya berarti energi potensial sama dengan massa benda dikali gravitasi dikali tinggi rem. Sekarang semua benda kita lepaskan. Semua benda kecuali kotak tentu lama-kelamaan akan berotasi. Itu artinya benda-benda ini mengalami dua jenis gerak, yaitu gerak translasi saat si benda turun dan gerak rotasi saat benda berputar saat menggelinding. Alhasil, ini akan mengubah energi potensialnya menjadi energi kinetik translasi, energi untuk membuat benda meluncur turun, plus kinetik rotasi, energi untuk membuat benda berotasi. Sementara buat si kubus, seluruh energi potensialnya hanya berubah menjadi energi kinetik translasi. Jadi yang sampai paling bawah duluan adalah kotak. Iya, bingung nggak? Soalnya untuk keempat benda lain selain untuk merosot ke bawah, ada energi yang digunakan benda untuk membuatnya berotasi. Di sisi lain, energi potensial yang dikeluarkan kotak seluruhnya digunakan untuk membuatnya merosot ke bawah. Ya, kita omongin ini adalah dengan catatan nggak ada gaya gesek yang bekerja di perosotan si kotak ya. Anggap si kotak ini kereta maglev. Masalahnya, siapa di antara keempat benda lain kecuali kotak ya yang turun paling cepat? Wah, ini gampang banget. Pembuktiannya secara matematisnya gini. Kita tinggal cek benda apa yang paling kecil mengubah energi potensialnya menjadi energi kinetik rotasi. Caranya? Ya tinggal cek aja momen inersia atau I-nya setiap benda. Kita tinggal lihat dari konstanta bentuk di rumus momen inersia yang sudah Ibu jelaskan. Benda mana yang punya konstanta bentuk paling kecil, itulah yang punya kecepatan V paling besar. Jadi urutannya, yang pertama kotak, yang kedua bola pejal, yang ketiga silinder pejal, yang keempat bola berongga, yang kelima cincin. Penjelasannya begini, kita coba ambil dua contoh ya, benda bola pejal dan cincin deh. Bola pejal kan solid, jadi masanya tersebar dengan baik di pusat. Bandingkan dengan cincin, masanya hanya tersebar di bagian tipis yang padat itu.
Ini ngebuat persebaran masanya lebih jauh dari titik pusat. Dan kayak yang udah kita bahas di atas, makin jauh jarak benda, maka makin besar juga momen inersianya. Nah, karena energi yang dipakai untuk momen inersia atau energi kinetik rotasinya ini besar, maka energi yang digunakan untuk energi kinetik translasinya jadi kecil, sehingga kecepatannya jadi lambat. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar momen inersia benda tersebut, maka semakin sulit benda itu bergerak. Makanya cincin menjadi benda yang paling terakhir sampai. Oke, kita akan belajar mengenai contoh soal terkait energi kinetik ya. Sebuah bola dunia berjari-jari 25 cm. Berarti yang diketahui jari-jari R ya, lambang jari-jari itu R, 25 cm. Kita ubah dulu ke meter, 25 per 100 meter. Kita kecilin nih, sama-sama dibagi 25 jadi 1/4 meter gitu ya. Masanya M-nya 0,5 kg. Berotasi dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut lambangnya apa? Omega. 4 radian per sekon. Ingat ya, nih kalau dia radian per sekon itu lambang dari omega atau kecepatan sudut gitu. Tentukan besar energi kinetik bola dunia tersebut. Nah, energi kinetiknya ini kan kita nggak jelas nih. Energi kinetiknya kan ada banyak. Energi kinetik itu ada yang eka rotasi, ada yang berotasi, ada yang bertranslasi. Sekarang kita cek bola dunia itu dia berotasi atau bertranslasi atau keduanya gitu. Nah, karena bola dunia itu kan biasanya yang kita tahu globe itu pasti diputar, hanya diputar saja kan, dan dia tidak bergerak. Maksudnya bergeraknya itu maju ke depan, misalkan kayak sebuah roda-roda. Nah, kalau roda-roda kan jelas, kalau roda-roda itu dia berputar sambil bergerak ke depan. Sedangkan kalau bola dunia itu dia karena dikasih batang di sini ya kan, di atas bawahnya dikasih batang, sehingga dia hanya melakukan perputaran saja, sehingga hanya berlaku apa? Energi kinetik rotasi gitu. Nah, energi kinetik rotasi ini rumusnya apa? Nah, energi kinetik rotasi itu rumusnya eka rotasi sama dengan setengah dikali inersia dikali omega kuadrat gitu. Nah, karena dia bentuknya ini adalah bola ya kan, kalau bola dunia itu padat apa kopong dalamnya? Pasti padat kan. Nah, kalau padat tuh pasti termasuk namanya bola pejal ya kan, kayak bekel. Tapi ya jangan berpikir kalau bola dunia itu kayak bekel gitu, maksudnya dia padat. Nah, kalau bola pejal itu inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Tapi dari mana? Ada di rumus di video ini ya. Makanya kalau kamu lupa silakan scroll ke belakang lagi. Oke, langsung aja. 2/5 masanya 0,5, R nya tadi 1/4 dikuadratin, jadi sama dengan, yuk kita bisa bagi nih, 0,5 bagi 5 kan dapat berapa? 0,1 gitu ya. Terus kita selesaikan dulu. Ini jadi 2 dikali 0,1 1/4 kuadrat itu 1/16 gitu. 2 kali 0,1 ya 0,2 dibagi 16, sehingga menghasilkan 0,0125. Satuannya apa nih? Kilogram per meter kuadrat. Oh salah, kilogram meter kuadrat. Kilogram meter kuadrat gitu. Lo masukkan nih ke sini. Setengah inersinya dapat tadi 0,0125. Omeganya berapa? 4 ya. Jadi 4 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,0125. 4 kuadrat itu 16. Mana yang bisa dicoret dengan 2? Oke ya nih, 16 sama 2 dapat 8. Berarti kalikan
Hasilnya berapa? 0,0125 dikalikan 8. Hasilnya sama dengan 0,1. Satu apa? Joule. Selesai. Lagi dong Bu, contoh soal mengenai energi kinetik rotasi, masih belum paham? Boleh. Oke, yuk kita kerjain lagi. Katrol cakram pejal bermasa 20 kg, berarti yang diketahui masanya sama dengan 20 kg. Berjari-jari 0,2 meter. R-nya 0,2 meter. Jika katrol bergerak rotasi, kecepatan sudutnya 4 radian per sekon. Omega ya, kecepatan sudut 4 radian per sekon. Tentukan energi kinetik rotasi. Yang ditanya adalah eka rotasi. Oke, sekarang kita analis dulu. Cakram itu bentuknya apa? Cakram itu kan bentuknya seperti ini ya, kayak silinder. Terus cakram itu padat bentuknya. Nah, berarti cakram ini nggak bisa kita identikan seperti bola pejal. Ingat, cakram itu bentuknya silinder, beda sama bola. Nah, berarti cakram ini kita analogikan sebagai silinder pejal. Nah, silinder pejal ini punya inersia apa rumusnya? Setengah mr kuadrat. Oke ya, kalau lupa scroll lagi videonya ke depannya, ada rumus-rumus mengenai silinder pejal, bola pejal, cincin ya. Oke, kita cari dulu inersianya seperti biasa. Inersianya setengah, m-nya berapa? 20, r-nya sudah dalam meter, jadi nggak perlu kita ubah lagi. Jadi 0,2 kuadrat sama dengan, gimana yang bisa dicoret sama 2? Oke, ini ya. Jadi hasilnya 10. Lalu jadi 10, 0,2 dikuadratin 0,04. Jadi hasilnya 0,4 kg meter kuadrat. Nih, inersianya udah dapat. Langsung deh kita cari eka rotasinya. Eka rotasi, energi kinetik rotasi sama dengan apa rumusnya nih? Eka rotasi setengah I omega kuadrat sama dengan setengah inersianya 0,4, omeganya 4 dikuadratin. Itu ya. Lanjut, mana yang bisa kita buang? Nah, ini ya, 0,4 dibagi 2 hasilnya 0,2. Jadi 0,24 kuadrat 16 kali 2 0,2, soal 0,2 dikalikan 16 jadi 3,2. Satuannya apa? Joule. Selesai, semoga paham. Oke, kita lanjut ke contoh soal tentang energi kinetik, tapi untuk kejadian benda menggelinding. Bola pejal terbuat dari besi, menggelinding. Ini menggelinding ya. Kalau menggelinding berarti terjadinya gerakan rotasi dan translasi secara bersama-sama, gitu kan? Berarti nanti energi kinetiknya merupakan gabungan dari energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi, gitu. Pada lantai dengan lajunya 15 meter per sekon. Ingat, satuannya ini meter per sekon, berarti bukan omega. Siapa dong? Iya, kecepatan linier 15 meter per sekon. Kalau omega itu namanya kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Massa bolanya adalah 2 kg. Lalu diketahuinya dia adalah bola pejal. Kalau bola pejal, inersia dari si bola pejal, ingat ya, bola pejal tuh inersianya adalah 2/5 ya. Bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Yang ditanya adalah energi kinetik gabungan atau energi kinetik total. Oke, jadi kita langsung jawab. Eka total, karena bendanya menggelinding, berarti adalah gabungan dari energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi.
Seperti itu. Energi kinetik translasi itu rumusnya setengah dikalikan massa kali kecepatan linier dikuadratin. Eka rotasi setengah juga, tapi dia inersia, kecepatan sudut kuadrat, omega kuadrat ya. Oke, jadi setengah mv kuadrat ditambah setengah. Nah, ketemu inersia kan? Nah, inersianya di sini kita ganti menjadi inersianya 2/5 mr kuadrat karena dia bola pejal. Omeganya kita ingat bahwasannya omega itu merupakan kecepatan linier dibagi dengan jari-jari, ya kan? Berarti ini kita ubah juga nih. Ubah gimana sih maksudnya? Iya, diubah. Jadi omeganya adalah V per R dikuadratin gitu. Lalu tinggal sama dengan setengah mv kuadrat ditambah 1 kali 2 kali 5 10, ya kan? Di sini mr kuadrat kalikan v dikuadratin v kuadrat per r dikuadratin r kuadrat. Mana yang bisa hilang? Nih ya, r kuadrat sama r kuadrat gitu. Nah, kenapa enggak satu-satu sih nyarinya, translasi terus rotasi sendiri gitu kan, lama. Jadi mendingan kita pakai ini aja, ya kan? Kalau kita carinya satu-satu maka hasilnya akan lama prosesnya gitu ya. Ini sisanya jadi tinggal mv kuadrat. Lalu kita jumlahkan setengah ditambah 2/10. Nah, karena bawahannya ini enggak sama, maka kita harus cari dulu nih berapa setengah tambah 2/10. Penyebutnya berapa? 10 ya. 10 bagi 2 5, 5 kali 1 5, ditambah 10 bagi 10 1, 1 kali 2 2. Jadi hasilnya berapa nih? 7/10 gitu ya. Jadi sama dengan 7/10 mv kuadrat sama dengan 7/10. Masanya berapa nih? Masanya 2, V-nya 15 dikuadratin. Jadi sama dengan, mana nih yang bisa dibagi sama 10 nih? 10 bagi 2 hasilnya 5. Lalu sama dengan 7/5. 15 kuadrat 225. 225 bagi 5 berapa nih? Nih hasilnya 45. 7 kali 45 sama dengan apa? Ayo, 315. Satuannya apa? Joule gitu. Selesai.